Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Soyuper Channel, channel yang menyajikan konten-konten pendidikan dengan berbagai kegiatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang latihan soal PKN atau sekarang disebut dengan Pendidikan Pancasila kelas 9 bab 5 dengan tema tenggang rasa, toleransi, dan kolaborasi. Materi bab 5 ini diambil dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari buku wajib siswa kelas 9. Baiklah, kita langsung saja menuju pembahasan latihan soal berikut ini. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tenggang rasa dalam konteks kehidupan bermasyarakat? A. Sikap acuh tak acuh terhadap orang lain. B. Kemampuan memahami dan menghargai perasaan orang lain. C. Mengutamakan kepentingan pribadi. D. Memaksakan kehendak pada orang lain. Jawabannya adalah B. Kemampuan memahami dan menghargai perasaan orang lain. Nomor 2. Bagaimana cara terbaik menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? A. Menghindari interaksi dengan orang yang berbeda keyakinan. B. Memaksakan pandangan kita kepada orang lain. C. Menghormati perbedaan dan memberikan ruang bagi keyakinan orang lain. D. Bersikap masa bodoh terhadap kegiatan keagamaan orang lain. Jawabannya adalah C. Menghormati perbedaan dan memberikan ruang bagi keyakinan orang lain. 3. Kolaborasi dalam konteks Pancasila mencerminkan nilai apa? A. Individualisme. B. Gotong royong. C. Persaingan. D. Ketergantungan. Jawabannya adalah B. Gotong royong. 4. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh penerapan tenggang rasa di sekolah? A. Mengejek teman yang mendapat nilai rendah. B. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. C. Bersikap cuek terhadap masalah teman. D. Menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Jawabannya adalah B. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. 5. Apa manfaat utama dari sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa? A. Menciptakan perpecahan. B. Memunculkan konflik. C. Memperkuat persatuan dan kesatuan. D. Menimbulkan persaingan tidak sehat. Jawabannya adalah C. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 6. Dalam konteks kolaborasi, apa yang dimaksud dengan sikap gotong royong? A. Bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. B. Menunggu orang lain mengerjakan tugas. C. Bersaing dengan kelompok lain. D. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jawabannya adalah D. Bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. 7. Bagaimana cara menunjukkan tenggang rasa terhadap teman yang berbeda suku? A. Menghargai dan mempelajari budayanya. B. Mengabaikan keberadaannya. C. Memaksanya mengikuti budaya kita. D. Mencemooh tradisinya. Jawaban yang benar adalah A. Menghargai dan mempelajari budayanya. 8. Apa dampak negatif dari kurangnya toleransi dalam masyarakat? A. Meningkatnya kerjasama. B. Terciptanya kerukunan. C. Timbulnya konflik sosial. D. Bertambahnya persahabatan. Jawabannya adalah C. Timbulnya konflik sosial. 9. Kolaborasi yang efektif dalam kelompok ditandai dengan A. Dominasi satu orang. B. Komunikasi satu arah. C. Pembagian tugas yang adil. D. Persaingan antar anggota. Jawabannya adalah C. Pembagian tugas yang adil. 10. Bagaimana cara terbaik menyikapi perbedaan pendapat dalam kolaborasi? A. Memaksakan pendapat sendiri. B.
mendengarkan dan mencari solusi bersama. C. Mengabaikan pendapat yang berbeda. D. Keluar dari kelompok. Jawabannya adalah B. Mendengarkan dan mencari solusi bersama. 11. Berikut ini yang merupakan masalah dalam penerapan tenggang rasa di masyarakat adalah A. Meningkatnya toleransi antar umat beragama. B. Berkembangnya sikap individualistis. C. Menguatnya gotong royong. D. Meningkatnya kepedulian sosial. Jawabannya adalah B. Berkembangnya sikap individualistis. 12. Mengapa sikap tenggang rasa penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? A. Untuk menciptakan perpecahan. B. Untuk memaksakan kehendak. C. Untuk menciptakan keharmonisan sosial. D. Untuk meningkatkan persaingan. Jawabannya adalah C. Untuk menciptakan keharmonisan sosial. 13. Salah satu hambatan dalam menerapkan tenggang rasa di masyarakat adalah A. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan budaya. B. Meningkatnya kegiatan sosial. C. Bertambahnya kegiatan gotong royong. D. Berkembangnya kerjasama antar warga. Jawabannya adalah A. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan budaya. 14. Bagaimana cara mengatasi masalah kurangnya tenggang rasa di lingkungan sekolah? A. Membiarkan bullying terjadi. B. Mempromosikan sikap individualis. C. Mengabaikan teman yang berbeda. D. Mengadakan program pendidikan karakter. Jawaban yang benar adalah D. Mengadakan program pendidikan karakter. 15. Dampak negatif dari kurangnya tenggang rasa dalam masyarakat adalah A. Meningkatnya kerukunan. B. Timbulnya konflik sosial. C. Bertambahnya gotong royong. D. Meningkatnya kerjasama. Jawabannya adalah B. Timbulnya konflik sosial. 16. Faktor yang mempengaruhi menurunnya sikap tenggang rasa di kalangan remaja adalah A. Pengaruh media sosial yang berlebihan. B. Meningkatnya kegiatan sosial. C. Bertambahnya kegiatan gotong royong. D. Aktif dalam organisasi masyarakat. Jawabannya adalah A. Pengaruh media sosial yang berlebihan. 17. Contoh penerapan tenggang rasa dalam kehidupan bertetangga adalah A. Mengadakan pesta hingga larut malam. B. Membuang sampah sembarangan. C. Menghormati waktu istirahat tetangga. D. Parkir kendaraan sembarangan. Jawabannya adalah C. Menghormati waktu istirahat tetangga. 18. Apa yang harus dilakukan ketika melihat konflik akibat kurangnya tenggang rasa? A. Membiarkan konflik berlanjut. B. Menjadi provokator. C. Ikut terlibat dalam konflik. D. Menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya adalah D. Menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah. 19. Sikap yang menunjukkan kurangnya tenggang rasa di masyarakat adalah A. Menghormati perbedaan pendapat. B. Membantu tetangga yang kesusahan. C. Mengucilkan warga pendatang baru. D. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jawaban yang benar adalah C. Mengucilkan warga pendatang baru. 20. Tantangan utama dalam menetapkan toleransi di masyarakat Indonesia adalah A. Keberagaman budaya dan agama. B. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan. C. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat. D. Kemajuan teknologi informasi. Jawabannya adalah B. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan.
21. Kolaborasi dalam masyarakat majemuk dapat terwujud melalui A. Persaingan antar kelompok masyarakat. B. Sikap individual dalam kehidupan sosial. C. Kerjasama lintas budaya dan agama. D. Pembatasan interaksi sosial. Jawabannya adalah C. Kerjasama lintas budaya dan agama. 22. Salah satu hambatan dalam menerapkan kolaborasi di masyarakat adalah A. Prasangka sosial dan stereotip. B. Tingginya tingkat pendidikan. C. Kemajuan teknologi. D. Keberagaman budaya. Jawabannya adalah A. Prasangka sosial dan stereotip. 23. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam masyarakat multikultural? A. Mengabaikan perbedaan yang ada. B. Dialog dan musyawarah antar kelompok. C. Membatasi interaksi sosial. D. Memaksakan nilai-nilai tertentu. Jawaban yang benar adalah B. Dialog dan musyawarah antar kelompok. 24. Peran pemuda dalam mewujudkan toleransi adalah A. Menjadi penggerak perubahan sosial. B. Menghindari interaksi dengan kelompok berbeda. C. Bersikap apatis terhadap masalah sosial. D. Membatasi pergaulan. Jawabannya adalah A. Menjadi penggerak perubahan sosial. 25. Apa dampak positif dari kolaborasi antar budaya? A. Menurunnya kreativitas masyarakat. B. Hilangnya identitas budaya. C. Meningkatnya kesejahteraan bersama. D. Timbulnya konflik sosial. Jawabannya adalah C. Meningkatnya kesejahteraan bersama. 26. Tantangan dalam era digital terhadap toleransi adalah A. Meningkatnya literasi digital. B. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. C. Kemudahan akses informasi. D. Berkembangnya teknologi. Jawabannya adalah B. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. 27. Nilai-nilai Pancasila yang mendukung toleransi adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persaingan antar kelompok. C. Dominasi kelompok mayoritas. C. Dominasi kelompok mayoritas. D. Individualisme. Jawabannya adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 28. Bentuk kolaborasi yang efektif dalam masyarakat adalah A. Kompetisi antar kelompok. B. Gotong royong dan kerjasama. C. Sikap individual. D. Pembatasan interaksi. Jawabannya adalah B. Gotong royong dan kerjasama. 29. Peran pendidikan dalam membangun toleransi adalah A. Membentuk kelompok eksklusif. B. Mengajarkan nilai-nilai perbedaan. C. Membatasi interaksi sosial. D. Memperkuat stereotip. Jawabannya adalah B. Mengajarkan nilai-nilai perbedaan. 30. Tantangan ekonomi dalam membangun kolaborasi adalah A. Kesenjangan sosial ekonomi. B. Kemajuan teknologi. C. Keberagaman budaya. D. Tingkat pendidikan. Jawabannya adalah A. Kesenjangan sosial ekonomi. Nomor 31. Cara membangun dialog antar budaya yang efektif adalah A. Menghindari perbedaan pendapat. B. Memaksakan pandangan sendiri. C. Mendengarkan dengan empati. D. Membatasi komunikasi. Jawabannya adalah C. Mendengarkan dengan empati. 32. Peran media sosial dalam membangun toleransi seharusnya A.
menyebarkan berita bohong, B. mempromosikan kebencian, C. menyebarkan konten positif, D. membatasi informasi. Jawabannya adalah C. menyebarkan konten positif. 33. Indikator keberhasilan toleransi di masyarakat adalah A. berkurangnya interaksi sosial, B. harmonisasi kehidupan bermasyarakat, C. hilangnya identitas budaya, D. dominasi kelompok tertentu. Jawabannya adalah B. harmonisasi kehidupan bermasyarakat. 34. Menghormati teman yang sedang berpuasa dengan cara tidak makan atau minum di depannya, padahal kita sendiri tidak puasa, termasuk salah satu bentuk A. tenggang rasa, B. toleransi, C. kolaborasi, D. adaptasi. Jawabannya adalah B. toleransi. 35. Membuat pertunjukan drama sekolah yang menggabungkan siswa laki-laki dan perempuan dari berbagai suku dan agama yang berbeda disebut A. tenggang rasa, B. toleransi, C. kolaborasi, D. adaptasi. Jawabannya adalah C. kolaborasi. Demikianlah pembahasan latihan soal PKN atau Pendidikan Pancasila kelas 9 bab 5 kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipergunakan untuk belajar sehingga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.